Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku, para pencinta sampan dimanapun saat ini Anda berada. Semoga saya mendapati Anda dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saya Pater Dominikus SVD kembali menyapa Anda melalui renungan harian. Saudara-saudariku terkasih, hidup adalah sebuah proses. Saudara-saudari terkasih, hidup ini bukan tentang Anda sukses atau Anda gagal. Kesuksesan adalah akibat dari sebuah perjuangan atau sebuah proses. Demikian pun kegagalan. Ketika membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini, saya menemukan sebuah pesan yang bisa menjadi refleksi kita pada hari ini. Hidup adalah sebuah proses, maka hargailah proses itu sendiri. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama, bagaimana Nuh yang sementara terombang-ambing dalam bahteranya karena air bah. Beberapa kali ia mencoba melepaskan burung merpati agar mencari tahu sudah adakah tanda-tanda surut air bah ini. Setelah berkali-kali melakukan pencobaan itu, akhirnya Nuh mengetahui bahwa air bah telah surut setelah burung yang ia lepaskan tidak kembali ke bahteranya. Suatu pelajaran hidup yang sangat sederhana bisa kita petik dari ini, bahwa ketika hidup sedang diombang-ambingkan oleh badai, oleh bencana, oleh berbagai macam masalah, kita mungkin seperti Nuh ingin mencari jalan keluar, ingin agar masalah ini cepat selesai. Jika kita putus asa, kita akan mengalah dan menyerah pada nasib. Tetapi jika kita tabah bahwa waktu yang baik akan datang, kita akan sampai keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Nuh akhirnya boleh bernapas lega. Ia turun mendirikan mezbah untuk memuji Tuhan karena ia telah luput dari bencana besar air bah yang melanda seluruh muka bumi. Dalam bacaan Injil, kita melihat Yesus menyembuhkan orang yang buta. Proses itu berjalan tidak secara ajaib. Proses itu berjalan normal. Setelah Yesus meletakkan tangan mengolesi tanah yang diludahi pada mata orang itu, awal-awalnya orang itu merasa bahwa ia melihat ada yang bergerak, tapi ia tidak menggambarkan persis apa yang ia lihat karena masih kelihatan samar-samar. Setelah beberapa kali, akhirnya ia bisa melihat dengan jelas. Mujizat boleh ia rasakan, tetapi ia harus melalui proses itu. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan berjanji tak akan ada lagi air bah
Sekalipun manusia di dalam hatinya jahat, tetapi air bah tidak akan datang lagi karena kejahatan manusia tersebut. Inilah salah satu pegangan kita untuk tetap berharap setia pada proses hidup yang sedang kita lalui, bahwa pasti akan surut air bah, bahwa pasti kita akan melihat dengan jelas seperti si buta. Tetapi kita harus menghargai bahwa Tuhan turut dalam proses kita mencari kebahagiaan, mencari kedamaian di dalam hidup. Masalah jangan sampai membuat kita meloncati proses dan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Semoga kita menghargai proses hidup, karena Tuhan menyembuhkan kita pun menyelamatkan kita melalui proses, asal kita beriman dan kita setia. Tuhan memberkati kita semua.